Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama saya Teguh Wiradikusuma sebagai penulis buku Eksplorasi Indonesia melalui benda filateli dengan tebal sekitar 488 halaman A4 dan full color. Nah, kita kemarin membicarakan mengenai rumah adat dan keraton. Sekarang kita membicarakan mengenai tempat ibadah sebagai keragaman bangunan di Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini versi cetaknya, bisa menghubungi nomor yang ada di samping atau bisa menekan link yang ada di deskripsi sehingga memudahkan, nggak perlu save lagi nomornya, bisa langsung kontak. Nah, kita akan mulai topik hari ini, yaitu tempat ibadah. Ada 2 halaman yang akan kita bicarakan hari ini. Kita memulai. Yang pertama sebelah kiri atas adalah Pura Besakih, yang mana merupakan pusat kegiatan dari seluruh pura yang ada di Bali dan sudah masuk dalam daftar pengusulan status warisan dunia UNESCO sejak tahun 1995. Perangko di sebelah kanannya adalah Pura Taman Ayun yang ada di Bali juga, yang mana sudah termasuk situs warisan budaya dunia sejak 2012. Nah, kalau kita melihat di souvenir sheet-nya, itu dapat dilihat merupakan ornamen yang ada di Pura Besakih, Bali. Kemudian kita memasuki baris kedua. Perangko yang paling kiri adalah Pura Ulundanu Bratan, berada di Bedugul, Bali, dan dibangun pada tahun 1633. Kembali, Pura Besakih juga di perangko kembali merupakan pura tertua di Bali yang terletak di kaki Gunung Agung. Dan kita sebelah kanannya juga kita bisa melihat ada kuil Bali. Kemudian gambar selanjutnya di baris keempat adalah Masjid Raya Al-Masyun atau Masjid Raya Medan yang dibangun oleh Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alam sebagai pemimpin Kesultanan Delhi, dimulai pada tanggal 21 Agustus 1906 dan selesai pada tanggal 10 September 1909. Nah, selanjutnya perangko yang ada 4 itu merupakan gambar Masjid Istiqlal yang berada di Jakarta, di mana diprakarsai dan peletakan batu pertama dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1961 dengan arsitek Frederick Silaban, yang mana merupakan seorang Kristen Protestan. Masjid Istiqlal diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Februari 1978, yang mana Istiqlal sendiri diambil dari bahasa Arab yang artinya merdeka. Nah, kita melihat di baris paling bawah itu sama sebetulnya, gambarnya sama, cuman beda view-nya sedikit, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman yang berada di Aceh. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Tunku Kadih Malikul Adil pada tahun 1879 dan selesai dibangun pada tanggal 27 Desember 1883. Selanjutnya kita akan melihat di halaman berikutnya. Selanjutnya pada halaman ini, ya sebenarnya ini merupakan gambar dari Timor Timur, yang mana provinsi itu sudah merdeka sendiri. Nah, kita akan melihat itu merupakan Katedral Dili yang dibangun pada tahun 1984 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 2 November 1988. Juga dihadiri oleh administrator Apostolik Dili dan Uskup Carlos Philip Ximenes Belo. Kemudian pada bulan Oktober 1989 diberkati oleh Paus Yohanes Paulus II. Itu untuk gambar perangkonya. Sekarang kita melihat gambar di sebelah kirinya itu adalah kain tradisional Timor
Timur, yang mana sekarang sudah memberikan diri menjadi Timor Leste dengan warna yang menarik. Kemudian warna dominan di ujung barat adalah coklat, di tengah pulau adalah hitam, serta ujung timur merupakan kombinasi coklat dan hitam. Nah, jadi tempat ibadah cukup banyak di Indonesia, namun masih sedikit yang ditampilkan dalam bentuk perangko. Dan ada seri Indonesia itu, seri tempat-tempat ibadah, yaitu udah disinggung di video-video awal mengenai agama yang ada di Indonesia. Nah, cukup mengenai tempat ibadah. Kita besok akan meneruskan mengenai candi. Ya, ini sesuatu yang cukup menarik. Ya, oke. Bagi teman-teman yang sudah menonton channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan mungkin bagi yang ingin memiliki bukunya, bisa kontak di nomor yang ada di samping atau di komen. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman, atas kesetiaan teman-teman untuk selalu mengikuti channel ini, ya, sehingga diharapkan channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan kontribusi yang besar bagi Indonesia. Oke, sampai ketemu lagi besok. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.